Suara hujan turun malam itu terdengar seperti bisikan lembut yang mencekam di atap seng bengkel tua milik Dressman. Kilas sesekali menyambar, menyorot bagian dalam bengkel yang penuh dengan onderdil tua, oli kering, dan cat terkelupas di dinding. Di pojok ruangan, sebuah kursi kayu reot jadi tempat duduk tetap Dressman setiap malam. Pria kekar berusia sekitar 43 tahun itu duduk diam, menatap kosong ke arah pintu terbuka yang menganga pada gelapnya malam. Ia memegang sebotol bir yang hampir habis, tapi matanya kosong. Kemeja hitam lusuh menempel di tubuh berototnya, penuh noda oli. Tangannya penuh luka bekas goresan mesin. Wajahnya keras, rahangnya kokoh. Namun, sorot matanya menua, seperti menyimpan rasa bersalah yang tak habis-habis. Sudah 7 tahun sejak Nurma, istrinya, ditemukan mati mengerikan di kamar mandi rumah mereka. Lidahnya tergigit, matanya membelalak, dan tubuhnya membiru. Tak ada tanda-tanda pembunuhan. Polisi pun tak bisa memberi kepastian. Sejak itu, Dressman berubah. Dulunya dikenal sebagai tukang yang ramah dan lucu, sekarang ia jadi seperti batu hidup. Ia jarang bicara, apalagi tertawa. Hidupnya hanya berputar dari bengkel ke rumah kosong di belakang bengkel dan kembali lagi. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak takut lewat depan bengkelnya malam-malam. Namun malam-malam seperti ini, Dressman kadang merasa tubuhnya dipenuhi hasrat liar yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada bara dalam dadanya yang terbakar, mendesak keluar lewat ujung sarafnya. Ia pernah mencoba memuaskan diri, bahkan beberapa kali menyewa pekerja seks, tapi hasilnya nihil. Setelah selesai, tubuhnya lemas seperti diperah, tapi pikirannya kosong, bahkan lebih hampa dari sebelumnya. Yang membuatnya takut justru mimpinya. Hampir setiap malam ia bermimpi sedang bersama seorang perempuan, tapi wajahnya hangus terbakar. Matanya tinggal lubang hitam, dan ia tertawa berkata, "Enak man, kamu suka aku begini ya." Lalu tubuh wanita itu meleleh seperti lilin. Dressman sering terbangun dengan nafas terengah dan tubuh basah keringat. Tapi anehnya, bagian tubuhnya tetap menegang, seolah rasa takut dan birahi jadi satu. Malam itu hujan makin deras. Dressman berdiri, hendak menutup pintu bengkel, tapi di luar ia melihat sosok tua berjalan pelan tertatih. Sosok itu berhenti, lalu jatuh tepat di depan gerbang bengkel. Bu, awas!" Dressman langsung lari keluar, menahan tubuh kurus keriput yang tergeletak di tanah becek. Perempuan tua itu memakai kain batik dan selendang merah yang sudah pudar. Rambutnya putih panjang, sebagian menutup wajahnya yang keriput dan pucat. Namun yang membuat Dressman membeku adalah suara perempuan itu saat berkata lirih, "Masih suka mimpiin Nurma ya, Le?" Dek! Dressman langsung mundur satu langkah. Siapa sampean, Bu?" Perempuan itu perlahan berdiri, mencengkeram lengan Dressman dengan kuat. Tak masuk akal untuk perempuan setua itu. "Aku Nyai Rogayah, dulunya dukun di daerah sebelah. Sekarang numpang hidup aja. Tapi aku tahu kamu belum bisa lepas dari dia, iya kan?" Dressman mengheret nafas dalam, menarik lengannya, tapi diam. Tak ada satu orang pun di dunia ini tahu tentang mimpi-mimpi itu, tentang suara Nurma, tentang ketakutan dan birahi yang menjalar bersamaan. Nyai Rogayah mendekat. Suaranya hampir seperti bisikan dalam badai. "Kadang rasa itu bukan dari kamu. Ada yang nempel, dan dia tidak akan pergi kalau tidak kamu kasih makan." "Maksud sampean apa, Mbah?" "Kalau kamu mau hidup kamu kembali, tubuh kamu kembali utuh, ada caranya. Tapi sekali kamu masuk, tidak ada jalan mundur." Hujan mendadak berhenti, seolah dunia menahan nafas. Dressman menatap perempuan tua itu dalam-dalam. Wajahnya seperti bayangan, samar. Tapi dari matanya ada sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin bicara,
tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk samar, dan detik itu Nyai Rogayah tersenyum puas. "Sampai jumpa besok malam. Aku tahu kamu bakal nyari aku." Perempuan itu melangkah mundur ke gelap, seperti menghilang di telan bayangan. Dressman hanya bisa berdiri mematung. Dalam kebingungannya ia kembali ke dalam bengkel. Tangannya gemetar. Ia duduk memegang kunci ring di tangan kanan lalu krak! Tanpa sadar, ia memencet terlalu keras. Ujung kunci tajam itu menusuk jarinya. Darah merah segar menetes ke lantai bengkel yang hitam dan kotor. Dressman melihat darah itu mengalir pelan, lalu menyusup ke retakan lantai, seolah ditelan oleh sesuatu di bawah sana. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Dressman merasa ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Bukan cinta, bukan harapan, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih panas, dan lebih lapar. Malam itu, langit menggantung kelabu. Awan tebal menutupi bulan, membuat malam terasa berat dan pengap. Dressman memacu motornya pelan, melewati jalan sempit di pinggiran desa, menuju tempat yang bahkan penduduk lokal enggan sebut-sebut namanya. Rumah panggung tua di tengah sawah kering. Di sana, Nyai Rogayah menunggunya. Rumah itu seperti tinggal separuh nafas, kayu lapuk, cat terkelupas, dan suara angin yang bersiul lewat celah-celah lantainya. Tapi dari kejauhan, rumah itu tampak menyala redup, seperti menarik Dressman dalam pelukan yang lembut sekaligus mengancam. Begitu sampai, Dressman turun dari motor. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Tubuhnya panas, pikirannya makin kabur antara sadar dan linglung. Nyai Rogayah sudah menunggu di teras, duduk di tikar pandan sambil menggosok segenggam benda tajam berkilau. "Udah siap, Le?" tanyanya tanpa menoleh. "Siap, Mbah." "Masuk, malam ini kamu bakal jadi orang baru." Di dalam rumah bau dupa dan tanah basah langsung menyergap. Lantai rumah panggung itu dipenuhi simbol-simbol aneh dari darah ayam dan rempah-rempah. Di tengah ruangan ada mangkuk tembikar berisi air bunga 7 rupa, dan di sebelahnya 2 benda kecil berkilau, serpihan kaca bening, runcing, dan dingin. Ini susuk nafsu, bukan buat ketampanan. Ini buat membuka gerbang dalam tubuh kamu yang selama ini ketutup. Tapi ada pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk menebusnya, ucap Nyai Rogayah sambil mengambil kaca kecil itu dengan penjepit bambu. Dressman menelan ludah. Ia sudah tahu ini bukan jalan biasa, tapi hidupnya sudah terlalu hancur untuk mundur. "Buka baju, buka celana, buka semuanya." Tanpa protes, Dressman melepas pakaiannya. Tubuh kekarnya diterpa udara malam yang dingin, tapi keringatnya mengucur deras. Yang pertama, ke lidah. Nyai Rogayah menekan kepala Dressman agar mulutnya terbuka, lalu dengan kecepatan mengejutkan, serak! Ia menusukkan kaca kecil ke ujung lidah Dressman. Rasa sakitnya seperti terbakar. Dressman berteriak, darah keluar mengucur dari mulut, tapi Nyai Rogayah menahan rahangnya agar tak menutup. Sebelum sempat bernafas, pecahan kaca kedua lebih panjang dan runcing, dipegang oleh tangan Nyai. Dan dengan bisikan mantra, ia menekannya ke pangkal kemaluan Dressman. Tepat di akar kehidupan pria itu, Dressman menjerit. Tubuhnya kejang, dunia mendadak gelap. Saat sadar, Dressman sudah terbaring telanjang di lantai kayu. Matanya terbuka pelan, nafasnya berat, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar. Tapi yang paling aneh adalah rasa hangat yang menjalar dari pangkal tubuhnya ke dada, lalu ke kepala, seperti aliran listrik dari pusat dunia. Ia bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, tubuhnya bercinta dengan sosok perempuan tanpa wajah. Kulitnya licin, payudaranya penuh, dan suara nafasnya berat. Tapi tiap desahan terdengar seperti jeritan. Perempuan itu memanggil namanya sambil menangis, lalu tertawa sambil menungganginya. "Dressman, kamu enak banget malam ini, tapi lihat aku." Seketika wajah perempuan itu berubah jadi tengkorak hitam dengan mata menyala merah. Lalu tubuhnya hancur di atas Dressman. Tapi nafsu di tubuh Dressman tak mereda, justru makin edan.
Ia terbangun sambil terengah. Badannya basah, tapi bukan karena keringat. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bangkit, bukan sekedar gairah, tapi seperti makhluk kecil yang menggeliat dan tertawa puas. Nyai Rogayah berdiri di sudut ruangan, tersenyum puas. Mulai malam ini, kamu akan dapat semua yang kamu mau. Tapi ingat, Le, jangan lupa kasih makan dia. Esoknya Dressman kembali ke bengkelnya. Tapi ada yang berbeda. Ia berjalan lebih tegak. Nafasnya teratur, tapi berat. Tatapan matanya seperti bara api yang disembunyikan di balik kaca bening. Wanita-wanita di sekitarnya mulai melirik. Bahkan dua ibu rumah tangga yang biasanya cuek, diam-diam melongok dari balik jendela saat Dressman lewat. Sore itu, ia mampir ke minimarket untuk beli rokok. Di kasir seorang gadis muda sedang menyusun barang. Om, apa aja nih yang mau dibeli? Ini aja, kata gadis itu sambil senyum. Namanya Lydia. Usianya baru 20-an. Pipinya bulat, rambutnya diikat ke belakang. Tapi begitu matanya bertemu dengan mata Dressman, sesuatu terjadi. Lydia mendadak terdiam. Matanya membesar, wajahnya memerah, tangannya gemetar saat memberikan kembalian. Habis ini Om mau pulang kemana, Om? Dressman mengangkat alis. Kenapa nanya? Oh, nggak apa-apa, Om. Kalau nanti Om sempet mampir ke kosku ya. Nomor 3 yang pintunya warna hijau. Kos-kosannya dekat rumah Pak RT, gang beringin. Dressman hanya tersenyum samar. Tapi saat malam tiba, ia pun datang. Malam itu tubuh mereka bertaut, tapi bukan bercinta. Itu seperti pemujaan. Lydia mendesah seperti orang kesurupan. Matanya berkaca, lidahnya menjulur. Tubuhnya menempel erat seperti tak ingin lepas. Tapi Dressman tak merasa puas. Meski tubuhnya mencapai klimaks, jiwanya seperti tak ikut pergi. Ada suara tawa kecil di telinganya, seperti suara perempuan yang tertawa geli. Pagi harinya, warga kosan heboh. Lydia ditemukan meninggal di atas ranjang. Tubuhnya telanjang, selimut masih melilit pinggangnya. Mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Dan yang paling mengerikan, matanya menghitam seperti gosong. Polisi datang, tapi tak ada tanda kekerasan. Mereka anggap Lydia overdosis atau serangan jantung. Tapi para tetangga mulai berbisik. Katanya Lydia semalam didatangi lelaki misterius. Tapi tak ada satupun CCTV yang bisa menangkap wajah Dressman malam itu. Hanya bayangan gelap yang datang dan hilang begitu saja. Dressman semakin berubah. Tiap pagi tubuhnya terasa panas. Saat menyentuh air, kulitnya bergetar, nafasnya berat seperti selalu menahan amarah. Tapi yang paling aneh, di punggung kirinya mulai muncul benjolan kecil, keras, seperti tulang tumbuh tak pada tempatnya. Setiap malam ia merasa seperti dirayu dalam tidur. Mimpi-mimpinya penuh tubuh perempuan, tapi selalu berubah jadi bayangan mengerikan. Namun, tubuhnya malah bergairah. Bahkan kadang saat terbangun, ia menemukan bekas cakaran di dadanya, padahal ia tidur sendirian. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, menyibak bajunya perlahan. Tubuhnya terlihat makin kekar, tapi ada yang berubah. Di bawah kulitnya tampak urat-urat berwarna hitam, seperti akar pohon mati yang menyebar dari punggung, menyusup ke dada, perut, bahkan ke paha. Namun saat melihat itu, Dressman tidak takut. Ia justru tersenyum. Tatapan matanya membara, nafasnya bergetar pelan. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan denyut keras dari balik tulang rusuk. Denyut yang bukan miliknya sepenuhnya. Aku hidup, bisiknya lirih. Baru kali ini aku benar-benar hidup. Dan malam itu Dressman tahu satu hal pasti. Ia tak akan pernah jadi manusia biasa lagi. Sejak malam ritual itu, Dressman tak lagi sama. Tiap malam tubuhnya menggeliat seperti dililit gairah dari mereka, penghuni neraka. Nafasnya berat, kulitnya panas, dan kemaluannya selalu keras, menuntut sesuatu, lebih dari sekedar hasrat biasa. Ia seperti binatang yang lapar yang tak bisa disiram dengan air atau kenyang oleh makanan. Ia butuh tubuh,
Ia butuh sentuhan. Ia butuh perempuan. Awalnya hanya Lydia, kasir minimarket yang kini meninggal. Orang-orang mengira overdosis, tapi hanya Dressman yang tahu. Tubuh Lydia sudah dimanfaatkannya. Tapi malam berikutnya, rasa lapar itu kembali. Kali ini Dressman tak bisa menahannya. Ia berkendara menyusuri jalan desa. Motor tuanya meraung pelan di bawah langit bulan mati. Tujuannya warung Mbak Suri. Mbak Suri janda pemilik warung nasi di pinggir jalan. Usianya awal 40-an. Tubuhnya montok, kulitnya sawo matang, bersih. Sudah lama diam-diam memperhatikan Dressman. Meski tak pernah berani menggoda terang-terangan, tapi malam itu Dressman tidak datang untuk basa-basi. Ia mampir seolah ingin membeli sesuatu dari warungnya. Mbak Suri yang sedang merapikan warung menyambutnya dengan senyum lelah. "Mas Dressman, malam banget kesininya. Mau apa? Pengen minum apa? Kopi?" Dressman tak menjawab. Tatapannya tajam, seperti sedang melihat daging segar di meja jagal. Mbak Suri mulai merasa aneh. "Mas?" Sekejap Dressman melompat ke dalam warung, mengunci pintu dari dalam. Tangannya mencengkram tangan Mbak Suri, membungkam mulutnya. Yang terdengar malam itu hanya suara sendok jatuh dan jeritan kecil yang patah di tenggorokan. Besok paginya, warga menemukan warung itu berantakan. Mbak Suri tergolek telanjang di dapur. Tubuhnya biru-biru dan matanya melotot, seperti melihat iblis sebelum ajal. Beberapa hari kemudian, giliran Bu Wanda, istri dari salah satu pejabat desa. Wanita kaya, anggun dan penuh percaya diri. Selama ini ia menjaga jarak dengan lelaki, apalagi tukang bengkel macam Dressman. Tapi malam itu dia tidak bisa menolak ajakan Dressman ketika pria itu datang ke rumahnya, mengaku ingin memperbaiki mesin air, dipanggil suaminya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah megah itu. Tapi suara jeritan histeris dan bunyi barang pecah belah terdengar jelas dari rumah sebelah. Dan pagi harinya, Bu Wanda ditemukan oleh ART-nya dalam keadaan mengenaskan. Terlentang di ruang tamu dengan pakaian robek dan darah mengalir dari sela pahanya. Lehernya patah. Warga mulai bergosip. "Ini bukan kematian biasa," kata mereka. "Ini seperti sebuah ritual." Sementara itu, Dressman, ia makin kurus, tapi matanya makin tajam, nafasnya berat, dan kulitnya mulai pucat seperti kehilangan darah setiap malam. Tapi ia tak peduli, karena tiap malam rasa itu kembali. Hasrat itu, keinginan untuk memiliki, menindih, menancapkan diri sampai tubuh wanita itu tak bernyawa lagi. Namun mulai muncul sesuatu yang lain. Pada suatu malam, saat ia sedang membenahi mesin motor di bengkel, muncul suara bisik di belakangnya. "Kenapa kamu bunuh aku?" Dressman menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin bekas yang tergantung di dinding bengkel, ia melihat pantulan Lydia. Wajahnya remuk, mulutnya robek, tapi ia menari dengan tubuh bergetar seperti sedang bersenggama. Dressman terpaku, tangannya gemetar. "Lydia, maafkan aku," katanya seperti orang linglung. Tapi tak ada yang menjawab selain suara angin malam yang menusuk kulit. Keesokan harinya, arwah Bu Wanda muncul dalam mimpi. Ia duduk di pinggir ranjang Dressman. Tubuhnya telanjang penuh darah. Rambutnya menggantung di udara seperti di bawah air. Ia menyeringai sambil menyodorkan tangannya, lalu berbisik. "Giliran siapa lagi malam ini, Dressman? Anakmu?" Dressman terbangun dengan peluh dingin. Tapi bukan karena takut, karena tubuhnya justru kembali bergairah. Hari itu, sore menjelang malam, Dressman menyambut seseorang yang sudah lama tak pulang. "Maira!" seru Dressman memeluk putrinya yang baru tiba dari perantauan. Maira gadis 20-an dengan wajah lembut dan sorot mata tajam. Rambut panjangnya diikat rapi. Ia mahasiswa psikologi semester akhir. Sosoknya kalem, tapi peka terhadap energi. Maira adalah anak dari pernikahan pertama mendiang istrinya. Jadi Maira adalah anak tirinya Dressman. Dressman menatapnya dari ujung pintu dapur.
Sejak melihat Maira, susuk di tubuhnya berdenyut. Ada sesuatu yang menggelora, tapi bukan seperti biasanya. Nafsu itu mengarah ke anak tirinya sendiri. Dressman meringis, menggenggam meja sampai kayunya retak. Ini gak boleh, bisiknya pada diri sendiri. Tapi tiap hari, tiap malam, Maira mondar-mandir di rumah dengan pakaian santai, kaos dan celana pendek. Bau tubuhnya, suaranya, tawanya, semuanya memancing nafsu iblis dalam diri Dressman. Ia mulai menghindar, tak berani makan bersama, tak berani menatap mata Maira terlalu lama. Tapi susuk itu makin haus, makin menuntut. Maira mulai merasa ada yang aneh. Rumah ini seperti punya hawa lain, dingin, penuh tekanan. Ia sering melihat atau mendengar suara aneh terdengar dari kamar bapak tirinya. Ia juga beberapa kali merasa seperti ada yang mengawasinya saat ganti baju. Cermin di kamarnya kadang berembun sendiri, dan anehnya, ia beberapa kali mendengar suara perempuan menangis dari kolong rumah. Suatu malam saat sedang menyisir rambutnya di depan cermin, Maira melihat bayangan perempuan di belakangnya. Wajahnya rusak, tubuhnya penuh lebam, tapi bayangan itu tersenyum lalu berkata, "Awas, bapakmu bukan manusia lagi." Maira menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi jantungnya berdebar keras. Malam itu, Dressman gelisah. Ia tak bisa tidur. Nafasnya berat, tubuhnya seperti mendidih. Tapi bukan karena sakit. Susuk itu mulai bergerak sendiri. Seperti ada makhluk di dalam tubuhnya yang berusaha keluar. Ia duduk di ranjang, memegangi selangkangannya yang berdenyut seperti hidup. Lalu dari bawah perutnya sesuatu merayap keluar. Bukan darah, bukan nanah, tapi bayangan hitam yang lengket dan basah. Bentuknya seperti ular kabut. Makhluk itu menyeringai, lalu merayap pelan keluar dari tubuh Dressman ke arah pintu menuju kamar Maira. Dressman terpaku, ingin teriak, ingin bangkit, tapi tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menyaksikan bayangan itu masuk ke celah pintu kamar anak tirinya. Dan dalam keheningan malam, ia mendengar tawa lembut bercampur jeritan. Jeritan yang sangat dikenalnya, jeritan seorang gadis muda, jeritan Maira. Dressman duduk di sudut bengkel yang kini berbau anyir dan lembab. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski malam begitu dingin, bayangan itu datang lagi. Wajah Lydia yang hancur, tubuh Mbak Suri yang menari dalam darah, dan Bu Wanda, istri pejabat desa yang membisikkan kutukan di telinganya. "Pergi ya, pergi semuanya!" bentak Dressman parau. Namun suara-suara itu tak pergi. Mereka mendekat. Lydia merangkak dari bawah meja, tubuhnya melenggak seperti sedang menggoda. Mbak Suri menyeringai sambil memperlihatkan luka lebam di pahanya. Bu Wanda, ia mengelus dagu Dressman dengan jari yang sudah membusuk. Dressman menjerit, meraih bungkus rokok kretek yang tinggal separuh. Ia menghembuskan nafas kasar, lalu menempelkan bara rokok ke lengannya sendiri. Dagingnya melepuh, bau gosong memenuhi ruangan, tapi bayangan itu menghilang untuk sementara. Pagi menjelang siang, Dressman memacu motornya menyusuri jalanan desa yang sepi. Tujuannya satu, rumah Nyai Rogaya. Perempuan tua itu yang dulu memberinya susuk birahi atas permintaan penuh nafsu saat itu. Ia butuh jawaban, butuh jalan keluar. Tapi yang ia temui di lokasi itu hanya puing-puing tua. Rumah panggung yang dulu berdiri di antara pohon bambu kini sudah rata dengan tanah. Tak ada bekas kehidupan, hanya bekas pembakaran, abu, dan sisa tulang ayam berserakan. Seorang lelaki tua muncul dari arah samping. Rambutnya putih, mengenakan baju koko kumal dan sarung hitam. Tongkatnya menghentak tanah. "Nyari siapa, Le?" Dressman menoleh. "Pak, saya cari Nyai Rogaya, Pak." "Pak Nargo," sebut saja nama beliau seperti itu. Menatapnya lama, lalu menghela nafas. "Nyai Rogaya sudah mati." Dressman kaget. "Gak mungkin, saya baru beberapa bulan lalu kesini kok, Pak, minta susuk ke dia." Pak Nargo menggeleng lambat. "Yang kamu temui bukan lagi Nyai Rogaya, tapi jin yang nyaru jadi dia. Nyai Rogaya meninggal dengan cara tragis, dibakar warga karena dituduh membunuh anak-anak muda. Ilmu pemikat yang dia pegang nyedot energi laki-laki.
biar tunduk dan birahi terus. Dressman gemetar. Pak Nargo melanjutkan, dia dulu bikin susuk pakai makhluk dari alam bawah, jin betina penggoda. Siapapun yang pakai susuk itu, nafsunya gak akan bisa reda sebelum nyedot energi dari 7 perempuan. 7. Dan kalau udah semua, jin itu bakal ambil jiwa si pemakainya. Kalau belum 7, tanya Dressman nyaris berbisik, jinnya bakal terus kelaparan. Tapi kalau korban terakhir punya darah dekat sama si pemakai, kutukannya nurun, jadi darah, jadi warisan. Dressman terdiam, keringat mengucur deras. Baru 3 yang tewas, Lydia, Mbak Suri dan Bu Wanda. Dan yang hampir jadi korban, Maira. Maira anak tiri yang ia besarkan sejak umur 5 tahun dengan keringatnya, dengan susah payahnya. Anak dari wanita yang ia nikahi dengan niat ingin menebus masa lalu. Tapi sekarang darah gadis itu bisa membawa warisan iblis ini ke generasi selanjutnya. Karena di dalam darahnya ada nafkah yang dicari dengan susah payah, dengan keringatnya. Dressman mengunci diri di kamar sempit di belakang bengkel. Di dalam cermin, tubuhnya tampak makin rusak. Kulitnya lebam-lebam hitam seperti habis terbakar dari dalam. Setiap malam ia mimpi basah, bukan karena birahi, tapi karena makhluk itu menunggangi tubuhnya dalam tidur. Malam ini, ia coba melawan. Ia ambil korek api, buka bajunya, tarik nafas panjang, lalu menyalakan api dan sentuhkan ke perutnya. Kulitnya melepuh, tapi tak ada yang keluar. Tak ada makhluk melompat, tak ada susuk yang mencair, hanya luka, darah dan bau daging gosong. Makhluk itu sudah bukan sekedar menempel. Ia sudah menyatu, sudah jadi bagian dari daging, darah, dan nafasnya. Di pojok ruangan, suara tawa lirih mulai terdengar. Lydia atau Maira? Dressman meraung, pergi kalian semua. Tapi suara itu makin keras. 4 lagi, cuma 4 lagi, termasuk anakmu. Dressman merosot ke lantai. Tangannya gemetar. Ia tahu selama masih hidup, ia akan terus menuntut. Ia harus berhenti. Tapi bagaimana? Bunuh diri? Membunuh Maira atau membakar semuanya? Malamnya, Dressman tertidur dalam rasa sakit. Tubuhnya dipenuhi luka bakar. Luka bakar kecil yang belum kering. Ia menggigil meski ruangan panas. Lalu ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Nurma istrinya datang. Wajahnya cantik dan damai, tapi matanya menyimpan duka. Kalau kamu benar sayang dengan anakku, kamu tahu harus apa? Kata Nurma lembut. Dressman ingin menjawab, tapi tenggorokannya terkunci. Ia hanya bisa menangis, memohon, berlutut di depan wanita yang pernah ia cintai lebih dari siapapun. Tapi Nurma menghilang dalam kabut. Yang tersisa hanya suara bisikan jin betina dari sudut mimpi. Sampai darahnya jadi milikku, Dressman. Kamu tetap milikku. Dressman duduk di tengah bengkel yang telah ia sulap menjadi tempat eksekusi. Lampu neon bergantung di langit-langit, bergoyang pelan, menyinari ruangan sempit yang dikelilingi oleh jerigen bekas berisi bensin, tali tambang, dan pecahan kaca. Semua barang tajam ia tata rapi di setiap sudut ruangan, seperti sebuah altar pengorbanan yang disusun dengan ketelitian seorang algojo. Ia duduk di kursi bekas tambal ban. Tubuhnya masih penuh luka bakar dari percobaan sebelumnya. Sakitnya tak sebanding dengan beban yang ia tanggung. Hari ini ia memutuskan, ini harus berakhir. Tangannya gemetar saat menulis surat di selembar kertas lusuh. Pulpen hampir habis tintanya, seperti nafasnya yang juga tinggal sedikit. Maira, kalau kamu baca surat ini, berarti semua sudah selesai, nak. Bapak perlu memberitahu tentang dari mana datangnya daya tarik Bapak. Kenapa selalu bisa dapat wanita setelah ibumu meninggal? Semua itu karena sebuah susuk yang Bapak tanam dari dukun Nyai Rogaya. Tapi ternyata susuk itu bukan sekedar jimat. Di dalamnya ada makhluk penunggunya, setan, jin, atau apalah namanya, yang hidup dari nafsu darah dan jiwa perempuan. Bapak udah menghabisi nyawa 3 orang. Dan menurut
Ceritanya butuh 4 lagi dibutuhkan biar setannya bisa keluar sepenuhnya dari tubuh Bapak. Tapi kalau yang terakhir itu kamu, maka kutukan ini bakal turun ke darah kamu, nak. Bapak gak bisa biarin itu. Kalung yang Bapak tinggalin ini milik mama kamu. Maafkan Bapak, jangan pernah cari susuk, jangan pernah ikat cinta dengan yang gaib. Maafkan Bapak, nak. Dressman. Ia melipat surat itu, menyelipkan ke dalam kotak besi kecil, lalu menaruh kalung milik Nurma di dalamnya. Kalung berbandul kayu cendana yang selalu dipakai istrinya semasa hidup. Kalung yang tak pernah cocok dipakai Dressman. Mungkin kalung itu cocok untuk Maira. Sore menjelang malam, Dressman menghubungi Sheila, perempuan panggilan dari kota sebelah. Biasa datang jika ada pelanggan langganan yang butuh pelayanan. Sheila tak banyak tanya, apakah setelah Dressman bilang akan bayar 2 kali lipat? Ketika Sheila tiba, ia mendapati suasana bengkel yang berbeda dari biasanya. Bukan cuma karena sepi, tapi ada aroma seperti dupa terbakar dan cahaya lampu yang terlalu kuning untuk ukuran bengkel motor. Tapi Sheila sudah terbiasa menghadapi pria dengan fantasi yang aneh-aneh. Dressman tersenyum tipis. Yang terakhir, Shel, kita lakuin yang terakhir. Sheila hanya tersenyum. Ia tak tahu maksud dari ucapan Dressman. Ia pikir itu hanya kalimat romantis khas pria sekarat cinta. Tapi malam itu saat tubuh mereka menyatu di bawah sinar lampu temaram, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh Dressman kejang seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Matanya memutih, suaranya berubah. Sheila mulai panik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah-olah kulitnya menempel di kulit Dressman, seperti disedot, seperti diserap. Dressman menggigit lidahnya sendiri, berusaha mengendalikan tubuh yang kini mulai bergetar tak wajar. Urat-urat di lehernya menonjol, darah menetes dari lubang hidung dan telinganya. Sheila berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara dengusan makhluk yang keluar dari dada Dressman. Makhluk itu akhirnya keluar. Pecah, daging Dressman robek seperti kain lap tua. Dari dalam tubuhnya keluar sesosok bayangan hitam pekat, tidak punya bentuk jelas, hanya asap kental yang menyebar, berputar seperti ular terbang, memancarkan desisan dan suara-suara perempuan menjerit bersamaan. Sheila merangkak mundur, tapi kakinya sudah membusuk, matanya berubah gelap. Wajahnya seperti direnggut usia dalam hitungan detik. Ia menjerit sekali, lalu tak bergerak, tubuhnya mengering. Dressman merangkak ke kursi tambal ban yang tadi ia siapkan. Dengan sisa tenaga, ia ikat tubuhnya ke kursi. Tali tambang sudah dililitkan erat. Ia ambil korek dari saku celana, menyulutnya dengan tangan yang kini sudah bergetar hebat. Makhluk itu berputar di atas kepalanya, ingin masuk kembali. Makhluk laknat, kau sudah dapat yang kau inginkan? Pergi, raung Dressman. Makhluk itu tak menjawab. Ia turun perlahan mendekati wajah Dressman. Dalam sekejap ia masuk ke dalam tubuhnya lagi, melalui mata dan mulut yang penuh darah. Dressman membakar tali. Api menjalar cepat. Bensin menyulut seluruh ruangan dalam ledakan kecil. Malam itu bengkel meledak dalam kobaran api. Pagi harinya, penduduk desa geger. Bengkel tua milik Dressman habis terbakar. Tak ada yang tersisa selain puing-puing, abu, dan satu kotak besi kecil yang tak hangus. Di dalamnya ada surat dan kalung kayu cendana. Maira datang dengan langkah tergesa. Tubuhnya gemetar. Air mata menetes sebelum ia tahu apa-apa. Ia sudah mencemaskan bapak tirinya sejak semalam, tapi tak bisa menghubungi. Hanya firasat dan bau terbakar di angin pagi yang membawanya ke sini. Polisi bilang tubuhnya hangus, tak bisa dikenali. Maira hanya diam. Ia membuka kotak besi itu, membaca surat, menangis. Kalung itu ia kalungkan di lehernya. Aroma kayu cendana menyelinap lembut, seperti pelukan ibu. Ia menangis lama, di antara abu dan puing-puing. Orang-orang menenangkan. Maira tahu, itu bukan kebetulan. Bapak tirinya mengorbankan diri agar tidak mewarisi kutukan, agar ia tidak jadi korban terakhir. Maira berjalan pergi, meninggalkan abu, meninggalkan puing. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony Efes pamit. Wassalamualaikum.